Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik buat kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera. Bahkan terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami hidup karena anugerah Tuhan, kami dipagari dengan anugerah-Mu, kami dikenyangkan dengan kebaikan-Mu, kami dipuaskan dengan Roh-Mu yang senantiasa mengurapi kami setiap hari. Biarlah apa yang kami persembahkan sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan adalah apa yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Glory, 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 glory. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Nyatakan ku ada di hadapan-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Amin, amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk hari ini. Berterima ya Tuhan, ya Tuhan. Buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan ucapan syukur kami nyatakan, ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, kami panggil Engkau Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, amin, buat kasih rahmat-Mu. Mari nyatakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup
sakara lapa sikitoria lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sikitoria. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan hadirat-Mu. Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau yang urapi live streaming ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan saat ini. Sekali lagi kami ada dalam live streaming ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk memimpinnya. Urapi semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Baik sound system, baik pemimpin pujian, musik, pendoa, dan semuanya yang terlibat dalam pelayanan ini. Juga Tuhan urapi berkati setiap orang yang sedang mengikutinya. Sehingga sungguh-sungguh live streaming ini menjadi sarana Tuhan untuk nama-Mu dipermuliakan. Untuk memberkati hati-Mu Tuhan. Dan mendatangkan berkat besar bagi setiap orang yang mengikutinya. Terlebih lagi yang melayani dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan live streaming ini sekali lagi dalam karya-Mu Roh Kudus. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang sekali lagi kita bisa berjumpa untuk saudara semuanya dimanapun berada. Saudara, saya ucapkan selamat sore yang ada mengikuti lewat New LCAD FM, yaitu radio kita. Saudara, saya percaya pasti sangat-sangat diberkati. Saudara yang mengikuti lewat TV, ya live channel TV, TA TV. Saudara, di mana berada diberkati oleh Tuhan. Juga lewat sosial media, Instagram, Twitter, saudara Facebook, sekali lagi diberkatilah kalian di sana dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang lewat YouTube juga ya luar biasa, terus makin banyak ada yang mengikutinya dan sungguh-sungguh diberkati. Saudara, khususnya yang di Zoom juga saat ini Bu Weber, saudara, ya. Jadi banyak sekali ya Pak Bagio, saudara Pak Sugeng, ya semuanya saja sekali lagi ya diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga hidupmu bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang banyak. Saya doakan ya perkenanan Tuhan terus menyertai, tuntunan Tuhan, ya urapan Tuhan terus mendatangkan anugerah dalam kehidupanmu. Bahkan satu lagi, ya sungguh-sungguh hidup kita semua, hidup saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat yang berkenan, alat yang berguna bagi kerajaan Allah. Ya, kita akan sekali lagi belajar terus, berlatih terus dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah, saudara gunakan saat-saat seperti ini penting sekali ada dalam hadirat. Karena dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata. Engkau dilembutkan hati, saudara. Engkau diberi kekuatan, pengurapan, dan disiapkan hati untuk pesan firman-Nya. Mari kita menyembah. Kami menyembah Yesus. Kami memuja, kami tinggikan. Tuhan yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau Tuhan yang layak kami agungkan, Engkau Tuhan yang
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini roh jiwa tubuh kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa. Amin. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
kekudusan, menyembahmu di dalam hadirat Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus yang kami puja. Yesus, terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami dimanapun kami berada sore hari ini. Biarlah Engkau mendapati setiap kami, roh jiwa tubuh kami, setiap pikiran, tutur kata, perbuatan kami dikuduskan, ditahirkan senantiasa, agar hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini doa kami. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Mari sekali lagi nyatakan. Sucikan dan kuduskan hati ini, amin, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku mari tinggikan, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, oh tinggikan, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Tuhan adalah segalanya bagi setiap kami. Tuhan, seperti lagu yang kami pujikan, kuduskan, sucikan kami semuanya. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang maha suci. Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Karena Engkau melihat segala kehidupan kami dimanapun kami berada. Bahkan keadaan kami pada saat ini Tuhan, Engkau mengerti segala kehidupan kami. Doa kami Tuhan, kuduskan, sucikan hati ini Tuhan. Oh, kuduskan, sucikan pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup dalam kekudusan. Amin. Seperti Engkau adalah kudus Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu, adalah nasihat-Mu, adalah teguran, bahkan petunjuk untuk setiap kami. Mendatangkan terang dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk berbicara, juga jamah hati kami. Jadikan hati yang lembut, yang siap ditabur benih firman-Mu. Sehingga saat kami mendengar, kami mengerti. Kami mau terima dalam hati kami. Kami terima dengan iman. Kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan rencana-Mu, janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini. Dan kami serahkan dalam karya pengurapan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang sekali lagi saudara kita bisa puji nyembah ada dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan saudara. Ya, saya bersyukur Tuhan sedang bukakan sesuatu yang luar biasa. Hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan saudara. Saya percaya saudara, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dia ciptakan saudara kita sebagai manusia yang penuh dengan kuasa otoritas saudara. Lebih daripada ciptaan yang lain. Ya, binatang buas ketemu manusia, binatang buas yang takut saudara. Ya, Tuhan ciptakan kita penuh dengan kuasa. Tuhan sampai berkata, berkuasalah atas binatang di darat, di air, di udara saudara. Penuhi bumi, ya luar biasa. Ya, namun manusia salah, berbuat dosa. Sekali lagi Tuhan tetap rindu kita dipulihkan menjadi orang-orang yang penuh kuasa. Maka sekali lagi Tuhan rela dilahirkan sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus saudara. Dan akhirnya dia menyerahkan semuanya di atas kayu salib supaya jalan keluar kita bisa diampuni dosa kita. Supaya kita bisa dipulihkan lagi seperti waktu Tuhan ciptakan manusia. Hidup yang penuh otoritas. Hidup yang penuh kuasa ilahi daripada Tuhan. Sehingga kita bisa ya menggambarkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti rencana penciptaan kita manusia. Saudara. Iya saudara. Rabu yang lalu saudara kita belajar tentang kehidupan Daniel. Hidupnya penuh dengan kuasa Tuhan yang nyata. Sampai ya raja ganti 4 kali dia tetap punya ya kedudukan sebagai wakil. Dan semua mengakui Daniel punya ya kehidupan yang luar biasa sekali saudara. Nah, kita sudah belajar Rabu yang lalu. Salah satu pertama yang kita petik pelajaran adalah dia punya kesukaan yang hebat. Yaitu kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Kalau seseorang, saya, saudara, siapapun mempunyai kesukaan seperti ini. Saya percaya kita akan punya kehidupan yang kokoh. Kehidupan yang kuat. Ya seperti yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Saat kita terus ya suka mendengar, suka membaca, suka mempelajarinya, memperhatikannya, merenungkan firman siang dan malam, jadi pelaku firman. Saya ya percaya seperti Daniel menjadi orang yang sangat kuat dalam kehidupannya, mau dijebak, mau diapakan pun tetap kokoh, naik dan bukan turun, saudara. Hari ini kita akan lanjutkan yang kedua, saudara. Kalau yang pertama tadi kesukaannya ialah firman Tuhan, saudara. Saat ini temanya adalah berikutnya Daniel seorang yang menjauhi dosa. Saya katakan sekali lagi, faktor yang kedua, ya Daniel bisa hidupnya penuh kuasa karena dia selalu menjauhi dosa, saudara. Saya percaya ini salah satu yang penting sekali sehingga dia tidak bisa dijebak, sehingga dia tidak bisa ditipu dan macam-macam, saudara. Karena terus dia hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketulusan, hidup
dalam kesucian, saudara. Sehingga kuasa gelap, orang yang tidak suka, iblis yang mau menjatuhkan, mau menyerang, gak pernah bisa. Dia tetap kokoh, saudara, hatinya. Dia tetap kokoh, posisinya. Ya banyak orang mau menjebak, tetap tidak bisa. Saudara, hidupnya ya penuh kuasa yang daripada Tuhan. Saya bacakan saudara Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan. Ya, Daniel itu ambil keputusan. Ya, berketetapan, ambil ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi ada komitmen dalam hidupnya bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia tidak mau hidupnya, saudara, jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Tidak, ya dosa dihindari, saudara. Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, ya dimintakannya lah pada pemimpin, ya pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Lah, saudara tahu dulu Daniel ya orang Yahudi, orang Israel yang masuk rombongan yang ditawan ke negeri ya bangsa lain yang menawannya, saudara. Tapi ya mereka itu terus hidup ya dalam Tuhan itu luar biasa sekali. Ketetapan-ketetapan firman Tuhan dipegang, saudara, terus dipelajari, terus diingat-ingat. Ya seperti kemarin firman Tuhan terus jadi kesukaannya, saudara. Lalu juga dia ambil ketetapan, nggak mau mencemarkan dirinya, nggak mau menajiskan dirinya, nggak mau hidupnya sampai tidak kudus, nggak mau ya hatinya motivasinya tidak baik, saudara. Jadi saya percaya itu ya faktor yang kedua yang kita pelajari saat ini, dia menjadi kuat, dia menjadi kokoh karena dia ambil ketetapan tidak mau menajiskan dirinya, saudara. Sehingga tetap kokoh, nggak ada celah. Tuhan itu, saudara, ya menebus kita dan dikatakan roh Allah ada dalam kita. Ya Tuhan itu sudah mengkuduskan semuanya. Orang percaya kita nggak bisa diserang. Iblis mau nyerang nggak akan bisa karena ada perlindungan dari Tuhan. Oh santet mau menyerang nggak bisa. Firman Tuhan berkata tidak mempan. Saudara, kalau anak-anak Tuhan umat Allah hidup dalam kekudusan, tidak beri kesempatan ya celah untuk ya diserang, saudara. Tidak memberi kesempatan dosa. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Sehingga terus dia hidup ya dalam kekudusan, hidup dalam keamanan, saudara. Kita bisa lihat perbandingan antara Adam dan Yesus, saudara. Ya, Yesus sampai disebut Adam kedua. Alkitab berkata beda. Adam dan Yesus itu beda. Adam dan Yesus dicintai. Adam dicintai Tuhan luar biasa juga, saudara. Diciptakan menjadi ciptaan yang terbaik dari semua ciptaannya. Ditempatkan di Taman Eden. Tempat yang terbaik, nggak pernah ada kekurangan atau apapun, saudara. Hanya sayangnya, ya sekalipun dia sudah punya otoritas atas semua ciptaan bangsa di muka bumi, sayangnya dia buka celah, ya Hawa dan Adam buka celah sehingga saudara tidak menjauhi dosa, tidak berketetapan, ya mengkuduskan dirinya, dia menanggapi si ular. Dia tergoda, dia ambil buah yang dilarang, dia makan, dia lakukan dosa, dia jatuh dalam dosa. Saudara lihat, sejak saat itu runtuhlah semua kekuatan dari Tuhan yang ada dalam Adam dan Hawa. Jadi orang yang lemah, saudara. Jadi orang yang susah. Hawa akan dengan sakit penyakit, saudara. Dengan sakit dia melahirkan anak. Hawa dengan susah payah hanya untuk bisa cari makannya saja. Jadi berat, saudara. Jadi lemah, saudara, dalam hidupnya. Kenapa? Adam ya tidak punya ketetapan seperti Daniel. Berketetapan, tidak mau menajiskan dirinya. Jauhi ya dosa,
saudara. Lalu Yesus, saudara, itu sudah pasti ambil ketetapan tidak menajiskan diri. Hidup terus dalam kekudusan. Maka sebagai pemenang, kalau Adam, saudara, ya hidupnya awalnya kuat, lalu tidak ambil ketetapan, lalu berbuat dosa, jadi hancur, lemah. Kalau Yesus tetap saja dalam kekudusan, tetap saja kokoh, tetap saja kuat, saudara. Bahkan dia punya, ya akhirnya kekuatan bisa menolong orang-orang yang lemah, supaya bisa jaga kekudusan, supaya bisa bangkit dari keterpurukan, saudara. Jadi sekali lagi saya ingin ajak saudara renungkan yang pertama, kita bisa hidup penuh kuasa dalam Tuhan. Kalau yang kedua ini adalah menjauhi dosa, saudara. Berketetapan hidup dalam kekudusan. Saya ajak saudara buka diri, buka hati saudara, yang paling penting ya cek seperti lagu tadi, ujilah ya, kuduskan ya, supaya sungguh-sungguh kita ya punya kehidupan yang kudus, yang tulus di hadapan Tuhan seperti Daniel. Maka engkau akan kokoh, imanmu akan kokoh, saudara. Pelayananmu akan kokoh, rumah tanggamu, hidupmu akan kokoh, saudara. Bahkan bisa dipakai Tuhan ya luar biasa. Tidak buka celah dalam hidupnya, iblis bisa ya menyerang atau orang-orang lain bisa menyerang. Nah, saudara, ya saya juga rasa tergerak kita merenungkan sedikit dosa dalam hal apa saja. Kalau kita lihat di Alkitab itu macamnya banyak. Kalau kita mulai dari ya Hawa saja, mungkin dengan Adam, saudara. Dosa dalam hal apa? Yang pasti dosa, saudara, karena melanggar keputusan Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Apapun yang Alkitab dikatakan jangan dilanggar, saudara. Banyak, saudara. Ya, kalau Adam dan Hawa, ya saat itu sampai makanan. Dia berbuat dosa, dia melanggar aturan Tuhan, yang dilarang tetap dilakukan, yaitu apa? Makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Buah pengetahuan baik jahat itu dilarang. Jangan kau makan ini. Yang lain semua boleh kau makan. Tapi tentang ini jangan kau makan, saudara. Sebab kau makan, engkau akan mengalami kematian. Ya, rohani, kehancuran, hubungan dengan Tuhan, dan semuanya, saudara. Jadi kita bisa ambil satu pelajaran dalam ya tentang makanan. Kalau orang Yahudi punya aturan banyak, saudara. Kalau kita dalam perjanjian baru, yang penting juga ada berapa, ya jangan kita nekat. Saya aplikasikan lebih mudah kehidupan sehari-hari saja. Ya, ada makanan sekali lagi yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Kita harus punya buah roh, apa? Penguasaan diri, saudara, terhadap makanan-makanan. Kalau Adam dan Hawa bisa membuat dosa. Kemudian untuk makanan-makanan bisa membuat kita lemah tubuhnya, sakit penyakit, saudara. Apalagi kalau sudah ya menderita sakit penyakit, misalnya lah, saudara, tekanan darah tinggi, jantungnya, ya salurannya, ya harus sungguh-sungguh, saudara. Dokter sudah berkata jangan makanan-makanan yang membuat ya jantung, saluran itu tersumbat, jangan dilanggar, saudara. Ya, sehingga terus tubuhnya bisa kuat. Obat yang diberikan dokter itu dimakan, yang dilarang jangan. Ya, lalu juga gula, ya sudah tahu, saudara. Ya, kena gula darah, ya jangan dilanggar. Kalau saudara langgar, hidupmu nggak akan jadi kuat, tubuhmu tidak akan jadi kuat. Apapun ya bisa berupa makanan. Sekali lagi, apalagi makanan-makanan yang bisa membuat saudara akhirnya berbuat dosa. Apapun lah, saudara. Ya, makanan rohani, semua yang ya dimasukkan hati kita bisa rusak hati kita. Jangan sampai. Dimasukkan pikiran kita bisa merusak pikiran kita. Jangan sampai. Bisa makanan, saudara. Kalau yang kita baca
Daniel kebetulan juga sama. Saat itu saudara, karena dia tawanan, saudara, akan dipakai menjadi pelayan di istana. Maka harus diajari, harus dilatih. Hidup seperti di kerajaan. Itu saudara, makanan yang ditetapkan raja harus dimakan. Pada untuk orang Yahudi seperti Daniel itu tidak boleh, saudara. Kalau Tuhan berkata enggak boleh untuk dia ambil ketetapan. Tidak mau menajiskan dirinya. Tapi kita bisa banyak, saudara. Misalnya yang banyaklah perjinan. Jangan sampai, saudara, Tuhan sudah berkata hubungan suami istri hanya dengan pasangannya saja. Enggak boleh dilanggar. Belum menikah, jangan melakukan hubungan. Suami istri enggak boleh. Nah, itu juga harus saudara ambil ketetapan. Tidak mau menajiskan diri, saudara. Dengan apapun yang bisa membuat kita itu jatuh dalam dosa. Makanya semuanya, apalagi berhala, penyembah berhala. Tuhan malah sampai berkata, sampai kena kutukan keturunan ketiga sampai keempat, saudara. Jaga, jangan saudara berbuat dosa, nyimpan berhala, nyembah berhala, bawa berhala. Saudara yang sedang dengarkan, cek diri. Kalau ada, jangan saudara singkirkan. Seperti Daniel ambil ketetapan, tidak mau. Apalagi banyak saudara. Contoh misalnya narkoba, saudara. Itu akan menghancurkan hidupmu. Itu akan merusak hidupmu. Dari sebetulnya hidupmu kokoh. Tapi begitu engkau tidak ambil keputusan, tidak jauhi narkoba, saudara kena rusak, hancur, saudara. Jadi jangan kelainan seks misalnya dengan binatang, dengan sesama jenis, saudara. Apapun pokok yang dilarang firman Tuhan, saudara dengar, ambil keputusan, dijauhi. Lalu satu bertobat. Itu awal, saudara akan mengalami kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Kita telusuri lihat kehidupan Daniel lagi dia kuat karena jauhi dosa. Daniel 6 ayat yang kelima, 45. Kelima. Daniel 6 ayat kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan mendakwa terhadap Daniel. Cari alasan bisa menuduh Daniel didakwa dalam hal pemerintahan. Melanggar apa? Dicari-cari. Ada enggak dia melanggar di bidang apa? Itu bisa dituntut gitu, saudara. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapatin suatu kelalaian, saudara, atau suatu kesalahan. Hebatnya Daniel ambil ketetapan tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang dilarang harusnya. Tapi juga dengan apa? Kepercayaan yang dipercayakan pada dia. Jabatan yang dipercayakan pada dia. Dia jauhi, saudara, kecurangan. Dia jauhi korupsi misalnya. Dia jauhi semua yang tidak boleh. Dia tidak mau melakukannya. Sehingga waktu dicari salahnya, waktu dicari kesalahannya untuk dituntut, untuk didakwa, orang nggak temukan kesalahan Daniel. Saya lihat luar biasa sekali, saudara. Sehingga dia tetap kokoh. Tidak bisa kok. Dituntut kesalahannya apa? Dia jauhi kok. Cari-cari nggak ada kok. Sehingga dia tetap kokoh. Sekalipun ada yang sedang cari cara jatuhkan dia. Tapi nggak ada yang ditemukan apa yang bisa dipakai untuk menjatuhkannya. Daniel jadi aman karena dia berkeputusan, berketetapan, tidak mau mencemarkan dirinya. Saudara, saya percaya ini suatu yang luar biasa. Kalau, saudara, saya ajak pikir kalau saat itu Daniel didapati, dia curang, saudara, dia melakukan kesalahan, saudara, dalam jabatannya, dalam
tugasnya, saudara. Ada ya di situ kelalaian. Kelalaian itu apa? Ada tugas tapi tidak dikerjakan. Sehingga ya terbengkalai. Itu bisa dituntut, saudara. Ya, atau dikatakan di sini ya suatu kesalahan itu mencuri, saudara. Atau menipu, menggandakan angkanya. Lah, luar biasa, saudara. Itu membuat dia aman. Saya juga ajak setiap saudara uji sekali lagi. Adakah saudara seperti Daniel? Orang mau cari kesalahan untuk menuntut, untuk menjatuhkan saudara. Orang nggak temukan. Karena saudara tidak melakukan. Itu akan kokoh. Itu akan aman. Dunia makin rusak. Banyak orang ya seringkali nyerang saudara. Jatuhkan saudara. Orang nggak salah saja. Wah, diserang habis-habisan. Apalagi kalau ditemukan kesalahannya. Wah, sudah gosip itu enggak karuan sekali. Bersyukur, saya doakan setiap saudara menjadi seperti Daniel. Daniel yang berketetapan menjauhi dosa. Sehingga ya orang mau cari kesalahannya untuk jatuhkan, enggak ada. Iblis mau cari kesalahan untuk jatuhkan, tidak ada, saudara. Sehingga saudara ya bisa tetap aman. Ya, dan dia untung dia jaga hidupnya aman. Kita lihat Yusuf juga sudah sering, saudara. Dia terus dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kakaknya iri, saudara. Akhirnya dijual jadi budak, saudara. Tuhan tetap bela, Tuhan tetap melindungi. Dia menjadi budak kepercayaan Potifar, kedudukannya naik. Ya iblis ya lewat istrinya menggoda, saudara. Ya sekali lagi kita bersyukur Yusuf ambil ketetapan tidak mau menajiskan dirinya. Sekalipun Alkitab berkata tiap hari digoda, Bahkan satu kali Roma nggak ada semuanya. Dia ditangkap isi Potifar, dipaksa, dia tetap tidak mau. Dia lari tinggalkan. Ya istri Potifar aman, saudara. Dia tidak berbuat dosa. Kalau dia nanggapi istri Potifar saat itu, oh hancur, rusak. Gak mungkin dia jadi penguasa di Mesir. Malah jadi orang peliharaannya istri Potifar, saudara. Jaga supaya kamu terus kuat. Ya, supaya kamu terus naik, bukan turun, saudara. Karena hidup dalam kekudusan. Motivasi yang benar, saudara. Dan saudara akan jadi pemenang. Bangsa Israel ya disertai Tuhan. Yeriko, benteng yang tidak pernah terkalahkan, dikalahkan mereka. Lalu berikutnya menghadapi ya bangsa Ai. Dikatakan ini tak lebih kecil banyak daripada Yeriko. Sampai Yosua kan gak usah kirim tentara banyak. Mereka perang bisa menang. Tapi ternyata dihajar sama ya kerajaan Ai, saudara. Sampai Yosua bingung kenapa dia cari Tuhan. Kok gini Tuhan? Tuhan berkata, mereka berbuat dosa. Ada yang mencuri ya barang-barang yang harusnya dibawa ke bait Allah, dibawa ke rumahnya, disimpan. Ada barang-barang yang diperintahkan Tuhan, dimusnahkan, tidak dimusnahkan, diambil mereka, disembunyikan. Menyembunyikan dosa, membiarkan dosa, tidak ada keuntungannya. Saja saudara bisa tahu ini, saudara, ayo ambil keputusan tidak mau menajis gini. Sehingga orang tidak bisa nyerang kalau enggak ada celah. Seperti Daniel, saudara. Iya, bahkan kuasa Tuhan berkarya luar biasa. Saat kita hidup dalam kekudusan. Bukan saja enggak bisa ada celah. Tapi Tuhan justru lakukan ya karya perbuatan yang luar biasa. Daniel 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Wah, saudara, singa-singa itu memang disengaja dicari yang ganas, sengaja belum dikasih makan, ya sampai singa itu dalam keadaan lapar. Yang seharusnya kalau ada orang dilempar, nggak usah jatuh di tanah,
Singa itu akan terkap di atas, saudara. Tapi saat itu tidak terjadi. Tuhan kirim malaikatnya, mulut singa dikatupkan. Dikatakan di sini. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Sehingga singa yang ganas, yang harusnya menerkap, menghancurkan, membunuh, memakan. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan nyanya Tuhan. Kenapa? Ya, dia tahu dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa atau salah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tetap melindungi. Ada cover dari Tuhan yang tidak bisa ditembus. Diserang tidak bisa. Tetapi juga terhadap Tuhanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi seimbang kepada Tuhan, jaga kekudusan. Kepada rajanya, pimpinan di atasnya juga sama. Hatinya tetap tulus, hatinya tetap bersih. Saudara, dia tidak mau curang kepada rajanya. Dia mau, saudara, bersih hatinya. Saudara, murni hatinya. Saudara, melayani dengan kejujuran. Saudara, dan saya lihat ini luar biasa sekali. Ada perlindungan. Saudara, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, semua kalau saudara lihat juga sama. Yusuf sempat dimasukkan penjara, tapi di penjara pun dia dilindungi Tuhan, diberkati, jadi orang kepercayaan penjara. Ada banyak kuasa mujizat, saudara, yang dinyatakan saat Yusuf juga terus jaga kekudusan. Lalu juga akhirnya masalah besar diubah jadi mahkota. Akhirnya aniaya, saudara, diubah menjadi anugerah besar. Daniel 6 ayat 27 sampai 29. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Israel. Rajanya baru saja lihat sungguh-sungguh Daniel dibela oleh Tuhan yang bisa lakukan segala sesuatunya. Karena Allahnya Daniel maha kuasa. Saudara, dia nyadari sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan Kores dan Persia. Luar biasa sekali, saudara. Iya, dia mengakui, saudara, bahkan kalau saudara baca terus perintah dari raja ini, semua orang yang ada di bawahnya dia harus mulai menyembah Allahnya Daniel. Harus percaya pada Allahnya Daniel, saudara. Jadi Tuhan dipermuliakan, selain dia sendiri aman, dia dapat berkat, Tuhan dipermuliakan. Bahkan akhirnya jadi berkat, banyak orang diselamatkan, saudara. Raja mengakui, raja gerakan semua harus takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Percaya karena dia Allah yang hidup, yang berkuasa. Saya lihat ini suatu yang luar biasa. Artinya kalau kita terus jaga kekudusan, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Orang akan mengakui Allah itu hebat. Allah luar biasa. Kehidupanmu jadi kesaksian. Bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan banyak orang. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara baca di semualah yang terus jaga kekudusan aman. Ya, Daud juga menghindari, saudara, dosa. Jatuh dalam dosa, ditegur. Seperti saat ini kalau Tuhan tegur saudara, lihat firman, segera bertobat. Sehingga diampuni, dipulihkan, dipakai lagi. Lebih luar biasa. Yang jaga hidupnya aman, yang tidak menjaga hidupnya jatuh. Misalnya Absalom, saudara. Salah satu anaknya Daud juga nggak jaga hidupnya. Saudara,
berontak pada ayahnya. Saudara, sepakat melakukan hal yang tidak baik pada ayahnya. Jadi anak yang tidak bisa tunduk, taat hormat pada orang tuanya. Malah saudara, tempur dengan orang tuanya. Akhirnya dia mengalami binasa. Saudara, banyak Simpson juga itu contoh ya. Tapi sekali lagi semuanya, setiap jemaat saudara harus ambil keputusan seperti Daniel. Tidak mau menajiskan diri. Karena kalau engkau tidak jaga hidupmu bisa jatuh. Bukannya jemaat, semua pelayan Tuhan. Ayo koreksi diri. Ya, jangan buat celah. Itu bahaya. Hamba-hamba Tuhan. Saya pendeta, semua pendeta. Kalau saudara pendeta hamba Tuhan, jaga diri. Sebab singa, iblis seperti singa yang terus mengelilingi, ya, mengaum untuk menjatuhkan. Jadi saudara, buka hati, koreksi, dan saya percaya, ya, Tuhan akan berkarya. Kalau sempat jatuh, belajar seperti Daud. Saudara, saya percaya akan mengalami kemuliaan. Masalah jadi mahkota, aniaya jadi anugerah. Buka hati, saudara, adakah dosa apapun, dosa perzinahan, dosa penyembahan berhala, saudara, dosa korupsi, saudara, narkoba, saudara, ya, kehidupan seks yang dilarang oleh Tuhan, saudara, yang tidak normal, saudara, ya, menipu, saudara, lewat online, saudara, dan banyak sekali, saudara, dosa dalam perkataan, saudara, dosa dalam pikiran, saudara, apalagi dosa dalam hati. Ambil keputusan hari ini, selesaikan. Tidak mau menajiskan diri. Dan kalau saudara datang pada Tuhan, Tuhan setia dan adil. Dia akan, ya, mengampuni. Dia akan menuntun hidupmu. Dan saudara bisa dipulihkan seperti Daud. Kita pujikan satu pujian untuk kita datang pada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Kami tinggikan Engkau, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Semua datang pada Tuhan, saudara. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, uji kami Tuhan. Oh, supaya sungguh-sungguh Tuhan bisa, oh, memulihkan saudara dan saya. Datang pada Tuhan dengan hati yang terbuka. Izinkan Tuhan menguji, oh, meneliti, bahkan minta pada Tuhan hal yang tidak berkenan, hal yang salah, saudara. Ambillah keputusan untuk tidak mau menajiskan diri. Bukalah hatimu di hadapan Tuhan. Keterbukaanmu akan menjadi awal penyelesaian untuk masalahmu, saudara. Adakah dosa-dosa, oh, yang sudah kau lakukan melanggar firman Tuhan? Oh, yang dilarang saudara nekat lakukan, atau yang diperintahkan saudara sampai sekarang terus tidak melakukan, belum melakukan. Oh, saudara bertobat, saudara. Adakah ya dosa-dosa seks misalnya? Oh, seks sebelum pernikahan, saudara. Oh, seks dengan sesama jenis, saudara. Oh, seks yang bukan dengan pasangannya sendiri, saudara.
bahkan dengan binatang atau apapun saudara. Sesama jenis sekali lagi, saudara datang buka lebar-lebar di hadapan Tuhan. Kalau ada hal yang sempat Tuhan ingatkan, cepat saudara rendahkan diri seperti Daud. Dalam hal keuangan, apakah engkau jujur saudara? Pada Tuhan dalam keuanganmu, pada sesama dan keuanganmu saudara. Apakah saudara melakukan kecurangan-kecurangan saudara? Tidak bisa dipercaya. Hari ini selesaikan di hadapan Tuhan saudara. Sungguh-sungguh ambil keputusan tidak mau jauhkan dosa dalam hal penyembahan berhala. Apapun itu, benda-benda yang diperhalakan, saudara, barang-barang kekayaan, jabatan apapun yang diperhalakan, saudara, sekali lagi saudara mulai selesaikan di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingatkan pada saudara, terus saudara selesaikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan berkarya. Termasuk dosa-dosa kecil. Semua dosa yang besar diawali dari hal yang kecil saudara. Jaga matamu, jaga telingamu, jaga mulutmu saudara. Supaya sungguh-sungguh saudara terhindar dari menajiskan diri. Terus datang pada Tuhan. Tuhan, hambamu berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat hamba Tuhan, setiap orang yang mengikuti live streaming ini, siapapun kami Tuhan, Kau dengarkan doa kami yang berdosa dan minta ampun, janji bertobat. Tuhan ampuni, Kau Allah yang setia dan adil, Kau mengampuni seperti Daud, seperti semuanya. Bahkan murid-murid yang menyangka Engkau, Tuhan sekali lagi, hatimu terbuka, Kau ampuni, Kau pulihkan Tuhan. Bahkan Kau angkat kembali Tuhan seperti Daud, sehingga punya kehidupan yang berarti. Kami tahu live streaming senantiasa Kau pakai untuk berbicara, Kau pakai untuk mengembalakan kami, Kau pakai untuk memulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh firman menjadi rema hari ini yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jawab doa-doa. Sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kekurangan Kau berkati supaya jadi berkat Tuhan. Apapun yang dilanggar, Tuhan ampuni dan tuntun balik. Tuhan sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab doa-doa dan memulihkan. Amin. Ya, senang saudara, kita sudah selesaikan. Saya percaya firman ini akan sungguh-sungguh memberkati saudara. Saudara tetap kokoh. Gak bisa didakwa orang. Disantet gak bisa apapun. Masalah menjadi mahkota. Aniaya menjadi anugerah. Ya, jadilah pelaku firman. Saudara. Dan saudara akan mengalami kebenaran firman. Ya, sampai ketemu ya. Terus ya hari-hari live streaming selanjutnya. Tuhan berkati. Jangan lupa ibadah raya. Tuhan berkati.